Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu kembali dengan channel pembelajaran kimia bersama Bu Sasra Murni. Oh ya, tahukah kalian bahwa gas-gas yang ada di udara seperti O2, N2, dan CO2 terjadi karena penggabungan dua unsur atau lebih. Nah, dengan cara berikatan. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu ikatan kimianya, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa sih tujuan dari unsur-unsur itu berikatan? Nah, unsur-unsur itu memiliki cita-cita seperti gas mulia, di mana gas mulia itu disebut juga gas yang sudah stabil. Di antaranya di sini ada helium, neon, argon, xenon, dan radon. Unsur gas mulia dikatakan stabil karena dia memiliki kaidah oktet, yaitu dikelilingi oleh 8 elektron valensi. Sedangkan untuk atom yang nomor atomnya di bawah 5 atau kecil itu memenuhi kaidah duplet. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih yang gas mulia yang stabil itu. Nah, yaitu contohnya di sini helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Pada umumnya semuanya memiliki 8 elektron valensi kecuali helium. Nah, unsur-unsur yang lain supaya dia bisa memiliki 8 elektron valensi, maka dia harus berikatan. Hal ini dapat kita tunjukkan juga dari struktur Lewis, di mana struktur Lewis itu adalah jumlah elektron yang mengelilingi unsur sesuai dengan elektron terluarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat struktur Lewis berikut ini. Litium dengan nomor atom 3 berarti konfigurasinya 21, artinya dia memiliki 1 elektron valensi, maka digambarkan dengan Li.1. Kalau magnesium artinya memiliki 2 elektron valensi, digambarkan dengan titik 2. Klor dengan elektron valensi 7 digambarkan dengan Cl7. Begitu juga dengan C dengan 4 elektron valensi, maka digambarkan dengan 4 titik. Oke. Selanjutnya kita lihat apa perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, kita lihat ikatan ion yaitu terjadinya serah terima elektron. Artinya ada elektron yang melepaskan dan ada yang menangkap. Berikutnya terdiri dari unsur logam dengan non-logam. Berikutnya lagi, ikatan ion ini memiliki titik didih yang lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron dan terdiri dari unsur non-logam dengan non-logam dan memiliki titik didih yang rendah. Nah, kita lihat contoh berikut ini, yaitu untuk ikatan ion karena terdiri dari ion positif dan ion negatif. Sekarang kita lihat bagaimana cara pembentukan ikatan ion. Na akan lebih mudah menjadi Na+ dengan cara melepaskan 1 elektron karena konfigurasinya adalah 281. 1 elektron terluar ini lebih mudah untuk melepaskan sehingga menjadi konfigurasinya 28. Itu juga dengan Cl dengan konfigurasi 287 supaya memiliki 8 elektron valensi, maka Cl menangkap 1 elektron sehingga menjadi muatannya Cl-.
Nah, di sini sudah terbentuk Na plus dan Cl min, sehingga terjadilah rumus kimia NaCl. Berikutnya kita lihat lagi contoh pembentukan muatan ion positif. Nah, sini sudah seperti ya, dijelaskan lagi, yaitu unsur yang melepaskan elektron akan bermuatan positif, sedangkan unsur yang menangkap elektron akan bermuatan negatif. Sekarang kita lihat bagaimana sih proses pembentukan ikatan ion. Nah, di sini coba perhatikan. Unsur natrium memiliki konfigurasi 281. Nah, elektron valensinya 1, cenderung untuk melepaskan supaya dia stabil ya, jadi 28. Nah, kalau dia melepaskan 1 elektron, artinya dia bermuatan positif 1. Sementara itu Cl konfigurasinya 287, elektron valensi 7, cenderung untuk menangkap 1 elektron supaya menjadi 8. Kalau dia menangkap elektron, artinya dia bermuatan negatif. Nah, sehingga didapatlah senyawa NaCl yang terjadi dari ion positif dan ion negatif, yang disebut dengan ikatan ion. Nah, bagaimana dengan MgCl? Mg kita sepakat bahwa dia memiliki 2 elektron valensi, sementara Cl 7 elektron valensi. Nah, Mg cenderung untuk melepaskan 2 elektronnya supaya stabil. Nah, dilepaskan dan ditangkap oleh Cl. Masih ada kelebihannya 1 lagi, berarti harus Cl-nya 1 lagi. Nah, di sini terbentuklah Mg plus 2 dan 2 Cl min, membentuk MgCl2. Nah, ikatan kovalen, sekarang kita masuk pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terdiri dari ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Sekarang kita lihat bagaimana contoh ikatan kovalen. Nah, di sini terjadi pada hidrogen dan klor. Hidrogen memiliki 1 elektron valensi, sementara klor 7 elektron valensi. Nah, di sini hidrogen nyumbang 1 elektron, Cl nyumbang 1 elektron, maka di sini akan terdapat 1 ikatan, di mana ikatan ini artinya pemakaian bersama pasangan elektron yang disumbangkan oleh masing-masing atom. Nah, ini dapat terlihat ya, Cl sudah memenuhi 8 elektron valensi dan hidrogen memenuhi 2 elektron valensi. Nah, bagaimana dengan senyawa CO2? Kita lihat di sini. Berarti C-nya 1, O-nya 2, kiri kanan ya. C itu memiliki 4 elektron valensi, berarti dia butuh 4 lagi supaya 8. Maka diambil dari kiri 2, kanan 2. Nah, lihat di sini C-nya sudah 8 elektron valensi, sementara oksigennya juga sudah 8. Nah, ikatan C dan O ini terdapat 2 pasang di sini. 2 pasang ikatan. Nah, di sini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Ya. Nah, bagaimana dengan kovalen rangkap 3? Contohnya pada N2. N itu memiliki 5 elektron valensi, berarti dia butuh 3 elektron lagi supaya 8. Nah, maka dia akan berikatan dengan 3 pada N yang di kiri. Setelah itu baru dia memiliki 8 elektron valensi, 8 elektron valensi. Nah, telah terdapat di sini 3 ikatan ya, berarti terdapat rangkap 3. Jadi N2 itu mengalami ikatan kovalen rangkap 3. Oke, bagaimana dengan koordinasi? Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, koordinasi itu sendiri apa sih?
Nah, ikatan kovalen yang terjadi bila pasangan elektron yang digunakan secara bersama berasal dari salah satu atom. Nah, kita lihat di sini ya. Pada SO3, sulfur memiliki 6 elektron valensi, sementara oksigen 6 elektron valensi. Nah, di sini sulfur menyediakan sepasang elektron yang digunakan bersama dengan oksigen. Nah, pasangan ini disebut dengan kovalen koordinasi karena hanya disediakan oleh salah satu atom. Sama juga dengan yang di bawah ini, masih ada di sini pasangan dari sulfur menyediakan pasangan elektron untuk elektron berikutnya. Nah, akan berbeda dengan yang bagian kiri di sini. Di sini terlihat baik sulfur maupun oksigen saling nyumbang. Nah, kalau terjadi pemakaian bersama pasangan elektron dan disebabkan oleh saling sumbang dari masing-masing unsur, itu disebut dengan kovalen. Nah, karena ada dua ikatan disebut dengan kovalen rangkap dua. Jadi paham ya untuk membedakan kovalen dengan koordinasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Coba diperhatikan lagi contoh-contoh lain tentang ikatan ion dan kovalen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.